Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan, salawat atas Nabi. Jadi di sini saya akan memaparkan materi asesmen dalam BK dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari materi pertama, yaitu metode angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Angket memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan jika digunakan dalam pengumpulan data. Angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklasifikasiannya, seperti menurut responden atau subjek, strukturnya, bentuk pertanyaannya, dan menurut bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang angket. Langkah pengadministrasian angket terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4, yaitu skala Likert, skala Gottman, skala rating, dan skala semantik diferensial. Ya, mungkin itu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kita masuk untuk materi kedua, yaitu wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Bisa melalui tatap muka ataupun dengan perantara alat komunikasi digital. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, maka pewawancara hendaknya memperhatikan teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Menurut Sugijono, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Yaitu untuk materi kedua. Ya, selanjutnya untuk materi ketiga ada observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan observasi untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Adapun bentuk-bentuk observasinya, observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, tinggi badan, berat, warna kulit, dan cara berpakaian. Gerakan tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan observasi menurut Kiki meliputi pemilihan tempat penelitian, menemukan jalan utama, memasuki komunitas dari subjek yang diteliti, menemukan fokus pengamatan, menentukan cara mencatatkan hasil pengumpulan pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan memaknai hasil pengamatan itu sendiri. Ya, saya rasa itu untuk materi ketiga. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri itu sendiri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Secara khusus dalam layanan BK, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu, penetapan peserta layanan, maupun sebagai layanan itu sendiri. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan hubungan berbentuk rantai. Adapun jenis-jenis angket sosiometri yaitu nominatif, skala bertingkat, dan siapa dia. Supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu adanya tahap-tahap kerja yang sistematis, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pengelolaan hasil sosiometri dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan.
Kemudian langkah pengolahan berikut adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi tersebut kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan dengan 3 teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik lajur, dan sosiogram teknik bebas. Ya, saya rasa itu untuk materi sosiometri. Selanjutnya metode biografis. Metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri atau ditulis orang lain. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografis untuk memahami individu antara lain biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Ya, saya rasa itu untuk metode biografis. Selanjutnya untuk materi ke-6 yaitu materi inventory. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Selanjutnya untuk materi ke-7, adapun kelebihan ITP ini hasil dari ATP. Ini mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengelola hasil analisis dari ITP. Sedangkan kekurangan dari ITP sendiri yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu lebih lama. Ya, saya rasa itu untuk materi 6 dengan 7. Ya, selanjutnya untuk materi ke-8 Aum umum. Aum umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Adapun aum umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, ketiga hubungan sosial, keempat ekonomi dan keuangan, kelima karir dan pekerjaan, 6 pendidikan dan pelajaran, 7 agama, nilai dan moral, 8 hubungan muda-mudi dan perkawinan, 9 keadaan dan hubungan dalam keluarga, 10 waktu senggang. Aum adalah sebuah instrumentasi standar yang dikembangkan oleh Praetno DKK yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi klien. Terdapat 2 tujuan dari instrumentasi ini. Pertama, tujuan umum aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Kedua, tujuan khusus yakni dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan serta fungsi advokasi. Aum PTSDL. Aum PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Tujuan Aum PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Aum PTSDL mempunyai mempunyai 4 format, yaitu format 1 untuk mahasiswa, format 2 untuk siswa SLTA, format ketiga untuk siswa SLTP, dan format 4 untuk siswa SD. Aum PTSDL memuat berbagai pernyataan masalah yang mungkin dialami oleh siswa, yang kesemuanya itu dikelompokkan pada 5 aspek, yaitu 1. Prasyarat penguasaan materi pelajaran, 2. Keterampilan belajar, 3. Sarana belajar, 4. Diri pribadi, 5. Lingkungan belajar dan sosioemosional.
Penyelenggaraan AUM PTSDL sebaiknya diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali dan dilaksanakan pada umumnya sekitar 40 menit. Ya, itulah tadi materi 1 sampai 8 asesmen dalam BK. Dengan ini berakhir pula pemaparan materi saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.